teman-teman semua, selamat datang di Podvi, Podcast with Imvi. Bersama saya, Sherin Nada Salsabila, senang sekali bisa menemani teman-teman sekalian dalam episode kali ini. Pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan membahas suatu topik yang sedang viral nih akhir-akhir ini. Kira-kira apa ya? Mungkin teman-teman bisa nebak dulu nih. Ini tentang sepak bola, tapi bukan sepak bola yang biasa nih, tapi sepak bola yang luar biasa. Baiklah, untuk Podvi kali ini, kita akan membahas tentang peran fisioterapi dalam sepak bola amputasi. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Selain itu, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang sport difabel expert dan juga pembina program Fisiosport di program studi fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Ada yang bisa nebak nggak nih kira-kira nih? Oke, langsung saja. Mari kita sambut narasumber kita, Bapak Sofal Jamil. Halo Bapak. Halo. Siapa nama kamu? Saya Sherin Nada Salsabila. Sherina ya. Gimana Pak kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Oke. Masih sangat semangat ya untuk sharing-sharing dengan teman-teman kita. Masih dong, ya. Masih sangat semangat ya. Kebetulan saya baru sampai Jogja nih kemarin. Wah. Ya dari Jakarta, ya habis TC training camp kemarin sama timnas. Nah sekarang udah sampai Jogja. Langsung ngisi podcast. Keren banget ya teman-teman. Ini jadi makin gak sabar nih dengan materi dan ilmu yang bakal kita dapatkan dari podcast kali ini. Oke. Sedikit informasi nih mengenai narasumber kita hari ini. Bapak Sofal Jamil ini memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang fisioterapi olahraga dan juga fisioterapi untuk penyandang disabilitas. Benar ya Pak? Beliau telah meraih gelar Master of Science di bidang Adaptive Physical Culture for Persons with Disabilities dari Crimean Federal University di Rusia. Cocok banget nih buat teman-teman yang juga pengen studi lanjut di Rusia ya. Ini bisa. boleh jadi role model yang keren banget. Selain itu, beliau ini saat ini juga aktif sebagai fisioterapis di Indonesia National Amputee Football ya Pak? Atau perkumpulan sepak bola amputasi Indonesia nih. Dan PSAI. Iya. PSAI. PSAI dan juga saat ini sebagai dosen di Unisa ya Pak, Betul. Unisa Yogyakarta. Selain itu beliau ini juga telah berperan penting dalam membantu atlet-atlet difabel, khususnya dalam cabang sepak bola amputasi, serta memiliki pengalaman yang mendalam dalam mengenai cedera olahraga seperti ACL injury, sprain ankle, dan lain sebagainya. Beliau juga aktif dalam penelitian di bidang rehabilitasi olahraga dan juga disorder muskuloskeletal. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Rasanya makin gak sabar nih untuk langsung masuk ke pembahasan Podvi pada hari ini. Mungkin langsung saja ya Pak. Boleh. Mungkin yang pertama nih tentang sepak bola amputasi ya. Kayaknya gak semua orang familiar nih. Mungkin boleh diceritakan dulu terkait dengan sepak bola amputasi itu apa sih? Jadi gini. Sepak bola amputasi itu sesuai dengan namanya ya, nama federasinya kita tuh ada namanya PSAI. Jadi PSAI itu yaitu Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia ya, yang kalau di Indonesia itu berdiri dari tahun 2018 kalau tidak salah. Ya termasuk baru ya? Federasinya baru, betul. Nah cuman kalau kita tarik belakang ya ke sejarahnya, saya pernah diskusi gitu kan bareng Pak Ketum ya, bahwa dulu itu kalau dilihat dari sejarahnya sepak bola amputasi itu awal pertama kali ada di Washington ya. Jadi ada namanya kalau nggak salah Brett John atau Brett Johnny gitu ya, saya agak lupa namanya. Nah beliau adalah seorang atlet ya yang senang ski ya, senang diving ya, senang kayaking ya dan lain-lain. Nah pada suatu hari dia sedang beraktivitas olahraga, kecelakaan, patah dan hilang satu kakinya. Nah dari situ dia sempat down ya, terus dia melihat di beberapa aktivitas olahraga, contohnya saat hari itu dia berdiri satu kaki menggunakan krek, melihat ada yang sedang bertanding basket. Nah dari basket bolanya itu ngelempar ke arah dia mau ngambil susah karena pakai krek kan. Nah setelah itu dia balik lagi dan dia berpikir bahwa ini kayaknya nggak akan bisa begini-gini aja. Nah dan alhasil singkat cerita dia terinspirasi bahwa karena dia memang
suka olahraga, ya alhasil di bola, sepak bola, dia mencoba untuk passing, ya mencoba untuk bermain bola dengan satu kaki dan berhasil. Itu tahun 1982 kalau nggak salah. Oke, nah jadi Wah. itu sejarah, kalau dibilang judulnya, title-nya adalah penendang pertama. Oke, penendang pertama sepak bola amputasi dengan satu kaki. Nah, dari situ barulah tersebar ya. Dia mulai mendirikan klub, menggabungkan atau membentuk asosiasi sepak bola amputasi Amerika, dan banyak disebar luaskan ke Eropa Timur, ya ke Rusia semua, dan alhasil tahun 1998 ya berdirilah di di Inggris ya dan lain-lain. Nah, pada sekarang kita punya asosiasi yang namanya WAF, WOF. WEAF, yaitu World Amputee Football Federation. Dia seperti FIFA. Kan FIFA ya, ada FIFA, ada WAF. Nah, dari WAF ini banyak cabang-cabang di setiap negara. Yaitu salah satunya di Indonesia PSAI, atau bahasa Inggrisnya INAF. Enough. Ya, Indonesian National Amputee Football Federation. Nah, itu INAF ya. Nah, dari INAF itu sendiri kepecah lagi per cabang, per daerah. Nah, makanya sepak bola amputasi ini pemainnya dari seluruh Indonesia. Oke, nah kalau kita bahas lagi tentang apakah syarat, ya kan ada syarat dong, iya nggak? Jadi gini, dalam disability khususnya amputasi, sesuai dengan judulnya itu amputasi. Nah, maka kasus-kasus atau seseorang penyandang disabilitas fisik ya, bukan sensoris ya, ataupun intelligence, oke, tapi di bagian fisik. Nah, maka dari itu rata-rata ya mereka adalah amputasian ya, karena kecelakaan ya. Bahkan ada beberapa yang atlet ya, ada beberapa yang atlet profesional, terus dia kecelakaan, salah penanganan, alhasil satu kaki. Oke, nah itu syarat utama. Nah, yang kedua ada yang namanya les outres. Ya, les outres itu adalah bawaan lahir. Ya, jadi dia genetik. Oke, dari genetik. Jadi pas terlahir dia sudah ada satu kaki, ya, atau satu tangan. Oke, atau ternyata kakinya tidak seimbang antara kanan dan kiri. Ya, namanya adalah leg length difference. Oke, yang satu tuh panjang, yang satu pendek. Ya, nah itu bisa masuk ke dalam sepak bola amputasi. Walaupun namanya amputasi, dia tidak diamputasi, tapi secara fungsional itu sama. Dan makanya dia masuk ke salah satu syarat pemain sepak bola. Nah, kalau kiper bagaimana? Tangan. Nah, jadi kipernya itu harus tangan satu. Terus ada nih jenis amputasi yang cuman kenanya adalah di wrist. Oke. Nah, terus bagaimana? Bisa main nggak? Bisa, tapi harus diikat. Jadi ketika main dia diikat. Oke, jadi tetap fungsionalnya satu tangan. Satu bagian ya. aja. Itu untuk yang kiper. Ya, sama yang amputasi pun begitu. Ada amputasi yang panjang, ada amputasi yang pendek. Kita lihat dari fungsionalnya. Ya, makanya kalau dalam sport disable atau kalau dalam pembahasan tentang disability sport, itu ada yang namanya qualifier. Ya, classifier, sorry. Ada yang namanya classifier, yaitu seseorang yang berfokus untuk mengklasifikasikan si atlet ini dengan disable tertentu cocok tidak syaratnya untuk bermain di cabur-cabur tertentu. Paham? Nah, dari situ. Nah, balik lagi ke cabang tadi. Tadi dari WOF ya. Dari WOF itu turun ke PSAI. Nah, dari PSAI itu ada cabang-cabang masing-masing. Ada namanya PSAI Jakarta. Ada yang namanya PSAI Surabaya. Ada yang namanya PSAI di Madura dan lain-lain. Nah, itu isinya adalah klub-klub ya yang punya atlet sepak bola amputasi. Nah, jadi kita ngambilnya banyak dari klub juga atau yang non klub juga ada. Ya, nah jadi seleksinya adalah kita lihat potensi dari masing-masing klub. Oke, setelah itu kita menyeleksi juga yang tidak punya klub tapi dia punya minat di bola, ya, dan dia memang bermain bola gitu kan. Nah, itu bisa kita seleksi. Jadi sama sebetulnya di sepak bola amputasi itu ada seleknas juga. Ya, contohnya kemarin kita kan 2022 lolos Piala Dunia di Turki. Yeah. Oke, nah jadi itu ada seleknasnya. Ya, jadi ada seleknas, diambil beberapa orang, nanti di cut gitu loh ya, dieliminasi dan lain. Begitupun sekarang. Nah, sekarang ini kita lagi persiapan Piala Asia di India bulan November. Oke. Nah, kemarin saya 1 bulan full di Jakarta itu mengikuti seleknas sampai TC. Ya, coba tesnya belum selesai. Cuman saya harus ke Jogja dulu. Nah, nanti bulan depan saya harus balik lagi Jakarta. Ya, itu sudah berjalan kita. Nah, dari total dari 30 ke seleksi jadi 18 orang. Oke, nanti dari 18 ke seleksi lagi jadi 15 dikurangi 3.
Oke, jadi itu adalah sedikit sejarah dari sepak bola amputasi kita. Oke. Cukup menarik dan inspiratif ya teman-teman ya. Dari seseorang yang pertama kecelakaan ya karena injury, kakinya diamputasi, Betul. kemudian membentuk suatu organisasi, bukan organisasi ya Pak, seperti keperkumpulan ya, perkumpulan buat sepak bola amputasi yang sekarang menyebar di berbagai negara, bahkan ke daerah-daerah ya, luar biasa sekali ya Pak. Kemudian nih, bagaimana sih awal Bapak untuk terjun ke dalam dunia fisioterapi untuk penyandang disability ini, khususnya untuk sepak bola amputasi ini? Oke, nah jadi gini, ini nggak langsung ujuk-ujuk saya mau masuk ya, no. Jadi saya gini, dulu basic saya kan S1 saya di SA Unggul. Oke, saya di kampus SA Unggul di Jakarta. Setelah lulus, saya bergabung di Sport Center di Bandung. Oke, bareng ada senior saya. Nah, kebetulan saya megang banyak atlet dari Persib Bandung. Oke, jadi teman saya itu fokus di on field di Persib, nah saya di bagian klinik. Ya, kita switch. Ya, kita selalu bekerja sama di saat itu, di tahun itu, kalau nggak salah tahun 2013-14. Nah, di situ semua saya megang sport, ya mulai dari atlet junior, ya atlet senior, atlet nasional, internasional, kurang lebih hampir 2 tahun, terus selesai dan saya pindah ke rumah sakit. Nah, saya kerja di rumah sakit di Depok ya, di Hermina Depok, Jawa Barat ya, bukan Depok sini ya. Oke. Nah, di sana saya fokus pada stroke restoration. Nah, bayangin, awalnya di sport, tiba-tiba megang stroke, yang dimana saya udah belajar sport terus ke neuro lagi. Walaupun kita S1 udah belajar full semua ya, tapi secara klinis gitu kan, saya udah fokus di sport. Dituntut terus megang neuro kan, kasus-kasus stroke, SCI ya kan. Akhirnya di situ saya putar otak lagi. Saya belajar lagi. Makanya belajar itu nggak hanya di kampus, tapi udah jadi visio pun belajar. Bahkan sudah jadi dosen pun harus tetap belajar. Nah, kurang lebih 3 tahun saya di sana. Nah, dari situ saya berpikir bahwa wah, ini kayaknya stuck nih. Saya ngerasa nih kerjaan ini kok gini-gini aja gitu loh. Kayaknya memang harus upgrading gitu loh. Ya harus upgrade diri nih. Nah, setelah itu ya saya baru nyari beasiswa, nyari informasi untuk next study. Tapi saya next study nggak hanya mau gitu loh, karena di dalam diri ini saya awalnya megang sport, terus megang neuro, terus apa ya, saya mau ngambil spesialisnya yang tidak bisa ninggalin neuro juga tidak bisa ninggalin sport. Nah, alhasil karena saya punya pengalaman di sport, neuro itu kan disable, akhirnya digabungin ya, jadi neuro sport khusus untuk disable. Oke, saya udah punya pengalaman sport, berarti saya harus nyari sport neuro, kasus stroke yang jalannya aja susah, disable. Oke, kayaknya ini masuk nih kalau ke Paralimpik dulu istilahnya ya, atau di sport disable. Nah, setelah itu kayaknya saya harus nyari beasiswa yang seenggaknya nih harus keterima gitu loh, karena ini unik, ini belum ada nih. Jadi for UA gitu kan. Saat itu akhirnya saya di beberapa negara aplikasi saya masuk Nah, salah satunya keterima di Rusia. Di Rusia di Crimean Federal University. Nah, saya di sana ngambil tadi jurusannya Adaptive Physical Culture ya, khusus untuk sport disable, dan masuklah ke basic saya di sport disable. Nah, basic ininya ya, basic kuliahnya ya, basic masternya. Masuklah saya di situ. Nah, sudah berjalan ya, saya sudah berangkat, bukan mau lulus ya, 1 tahun lebih lagi saya lulus. Terus saya mikir, ntar gue pulang ke Indonesia gimana nih gitu lah. Udah tersedia belum ya wadahnya dan lain-lain. Yang saya tahu saat itu ada Paralimpik. Ya, saat itu ada Paralimpik ya, dan lagi Covid. Ya harusnya tahun 2000 berapa gitu ya. 19 atau saya lupa dah. Akhirnya 2020 ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Terus diundur di 2021. Ya, nah Paralimpik. Nah, saat itu sebetulnya saya sudah berpikir bahwa kayaknya saya akan gabung nih ke Paralimpik. Cuman nggak tahu caranya, paham nggak? Karena saya kan di luar ya, bukan di Indonesia. Saya tidak tahu caranya. Saya tidak tahu wadahnya itu ada berapa. Yang saya tahu kan di Solo pusatnya. Itu kan di Jakarta juga ada beberapa, dan saya tidak kenal orang-orangnya untuk berdiskusi. Alhasil saya hold dulu deh gitu kan. Mungkin nanti saya lulus ya baru saya lanjut gitu. Sebetulnya gini, dulu tuh saya sebelum lulus
mau lulus saya ditawarin lanjut S3 di Rusia, bahkan nanti kerjanya udah ditawarin sana sama profesor saya. Wih, keren banget, Maka Pak. saya mau pulang ya, saya mau pulang, saya mau ngembangin si para sport ini. Para sport, karena ya. belum ada di Indonesia, baru saya yang ngambil S2 ya. Bener. Spesialis disability di Rusia, dan kebetulan saya di Rusia juga itu orang Asia sendiri saya. Wow. Jadi WNI-nya nggak ada, orang Asia Tenggara, orang Jepang ada satu ya di kota saya kuliah gitu ya. Jadi nggak ada. Nah, di situ saya berpikir effort saya udah tinggi nih. Jadi saya harus pulang deh kayaknya. Jadi yang udah saya kemarin bentuk gitu ya di Rusia kurang lebih 3 tahun, ya saya harus kembangin di Indonesia. Oke, pulanglah akhirnya saya ya. Akhirnya saya pulang. Singkat cerita saya pulang. Masih kemana nih arahnya masih bingung, karena saya dulu pas udah lulus S2 saya udah pasti ngajar di Unisa karena saya akan ngajar di tahun sekian gitu loh. Tapi saya udah pulang ke Indonesia dan saya diskusi sama teman-teman yang sebaya saya, dan kita ngembangin klinik juga di Depok, tapi khusus untuk non disable. Khusus untuk normal ya. Normal, ya. Kalau kita bilang konvensional, sport konvensional. Jadi bukan disable. Oke, selesai. Nah, lanjut nih, kita ceritanya ke PSAI gimana nih caranya. Nah, setelah saya di Indonesia, ada salah satu senior saya di Asa Unggul, beliau tuh posting di IG, posting screening di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur, ya, screening sport. Dan pas saya lihat, ini screening apaan ya? Ada namanya INAF. INAF itu yang tadi saya bilang Indonesia National Amputee Football. Dan ngelihatnya saya, ternyata ini adalah sepak bola amputasi. Nah, jadi senior saya itu sedang men-screening para atlet, yaitu di rumah sakit. Ada mulai EKG, yang nggak screening umum lah. Nah, setelah di screening terdapat ada beberapa yang cedera. Nah, yang cedera ditangani di menggunakan ultrasound TENS seperti biasa lah. Ada yang seperti ankle-nya rusak dan lain-lain. Saya perhatikan, wah menarik nih, dia bilang. Nah, nggak berapa lama dia posting, ternyata itu adalah timnas sepak bola amputasi sudah terbentuk. Itu tahun 2022 apa 2021, kalau tidak salah 2022 deh. Saya udah pulang tuh kan. Nah, setelah itu mereka latihan. Ternyata itu udah masuk TC, training camp. Nah, saya di situ diskusi sama senior, saya tanya, "Bang, itu sepak bola amputasi ya?" Dia bilang. "Oh iya," dia bilang kan. "Lu udah pulang?" Katanya. "Udah nih," saya bilang kan. "Saya udah di Indonesia." "Harusnya lu garap ini." "Ya udah TC udah mulai." "Iya sih," gitu lah ya. Akhirnya di situ sudah berjalan, dan di situ saya sudah memperhatikan, wah bagus nih, saya bilang. Oh, ternyata kemungkinan wadah ini yang akan cocok nih. Oke, selesai. Akhirnya timnas berangkat ke Turki. Akhirnya masuk Piala Dunia, seleksi lolos, kualifikasi dulu di Bangladesh lolos. Akhirnya bertanding tapi nggak juara, tapi peringkat kita di 20 dunia, di atas Jerman dan Spanyol. Wah, di atas kita ngalahin keren. Waktu di Piala Dunia kita ngalahin Jerman 2-0. Keren banget nih. Nah, dari situ akhirnya selesai acaranya. Saya lanjut lagi kontak sama senior saya. Nah, di situ kebetulan ya saya sudah masuk Jogja, sudah di Unisa. Dan di Unisa kemarin saya dipercaya untuk mengelola salah satu klinik yang namanya PRFA, Pusat Rehabilitasi Fisik Aisyah. Ya, jadi saya di situ mengelola klinik khusus untuk physical disability. Nah, di situ saya akhirnya mengontak senior saya untuk disambungkan ke PSAI. Akhirnya dijembatani, saya ketemu sama Pak Ketum. Ya, saya berdiskusi, kebetulan tertarik gitu ya. Akhirnya berdiskusi sama para atlet juga dan para petinggi-petinggi federasi. Saya undang ke Jogja. Saya undang ke Jogja, ketemu saya ajak ke kampus Unisa sekalian untuk membuka pembukaan klinik PRFA yang tadi kita bahas. Akhirnya saya undang sebagai perwakilan dari PSAI. Nah, disitulah diskusi saya nyambung, ngobrol dengan federasi bahwa memang fisioterapi butuh. Ya, dan mereka butuh fisioterapi untuk pengembangan di sport science rehabilitation, khususnya sport rehabilitation. Ya, karena kita tahu sendiri ya, sangat tricky gitu kan untuk menghandle para atlet dengan disability. Nah, di situ nyambung. Akhirnya saya dimasukkan ke dalam formasi federasi. Kebetulan saya di federasi juga menjabat sebagai ketua komite sport science and medical. Ya, nah, dengan beberapa komite-komite lain. Nah, disitulah saya akhirnya gabung di PSAI. Malah jadi orang pertama ya, Pak? Pertama, betul. Keren, gitu keren, loh. Keren.
Nah, kemudian kalau berbicara tentang sport fisioterapi itu kan pasti nggak terlepas dari yang namanya injury ya, atau cedera. Betul. Kita kan udah biasa gitu dengar kalau yang dari konvensional sport itu yang kena injury, sprain, strain dan lain segala macamnya gitu. Kalau untuk sepak bola amputasi nih Pak, biasa cedera yang terjadi untuk kalangan atlet itu apa aja Pak? Oke, nah menarik nih. Ya, jadi gini, kalau kita lihat kasusnya hampir sama kayak sport pada umumnya. Perbedaannya adalah biomekaniknya, kenapa dia bisa cedera. Iya enggak? Gini, jika kita bahas sedikit sainsnya begini. Mereka, ya para atlet sepak bola amputasi berdiri satu kaki. Betul nggak? Betul. Nah, berdiri satu kaki. Nah, sehingga central of gravity-nya berubah. Yang harusnya dua kaki menjadi satu kaki. Contohnya kanan yang diamputasi berarti COG-nya di kiri. Nah, sehingga overuse topangan pada seluruh ekstremitas bawah di satu kaki. Yang harusnya 50-50 jadi 100%, benar nggak? Iya, benar. Apakah itu baik untuk mereka? Enggak. Nah, maka dari itu mereka dikasih tongkat. Iya enggak? Jadi mereka bermain sepak bolanya menggunakan namanya Canadian elbow, bukan krek. Nah, di kita masih banyak salah kaprah, orang satu kaki, orang injury itu pakai krek ketiak. Padahal nggak disarankan, harus menggunakan Canadian elbow. Nah, mereka menggunakan Canadian elbow. Sehingga dua Canadian elbow ini menjadi pengganti si kaki yang diamputasi. Jadi yang harusnya kakinya 100% kebantu. Iya enggak? Sama dua elbow ini jadi tidak menjadi 100%. Ya tinggal dihitung aja. Ya mungkin 50-50, 50-25-25. Iya enggak? Ya, atau kebalikannya deh, 40-30-30. Nah, dari central of gravity ini yang berubah, kita sudah bisa melihat kan, kemungkinan overuse-nya di bagian otot ini, otot itu, otot ini, otot itu. Contohnya, sebelum kita bahas Canadian elbow, banyak atlet-atlet itu yang tidak paham. Sampai detik ini masih ada beberapa yang masih menggunakan krek. Itu tidak boleh, tidak disarankan. Kenapa? Karena krek itu penggunaan yang sementara. Karena kita tahu ya di aksila ini banyak banget saraf-saraf, plexus brachialis dan lain-lain yang kalau misalkan ditekan, dipres itu bisa nyeri dan lain-lain. Nah, ini mereka menggunakan krek ini dalam jangka waktu yang lama. Nah, sehingga ketika itu menjadi suatu kebiasaan, maka di berbagai macam atau di berbagai regio shoulder itu kan otot rotator cuff banyak ya. Nah, sehingga banyak yang cedera. Satu, terus kedua juga karena tekanan ya di bagian aksilanya. Ya, ujung-ujungnya adalah kesemutan, ujung-ujungnya adalah nyeri. Ya. Menjalar ya Pak? Menjalar kemana-mana. Nah, di situ yang saya temukan pertama kali saya screening mereka, ternyata masalahnya itu adalah masalah di postural rata-rata. Karena penggunaan alat yang salah dan penggunaan tongkat yang tidak sesuai dengan peraturan ya dari WOF. Hasil pindahlah ke Canadian. Tapi setelah pindah ke Canadian apakah selesai? Enggak juga ya. Kita bahas pelan-pelan ya kasus. Berarti kasus terbanyak adalah pertama itu ada di bagian rotator cuff yang cedera. Saya pernah nemuin kasus ini pada atlet, bukan atlet sepak bola amputasi. Ada atlet NPC ya, National Paralympic Committee. Dia angkat besi, angkat beban. Powerlifting namanya. Ya, nah itu di 170 kilo kalau nggak salah, 175 kilo. Kayak dia amputasian. Nah, tapi dia diskusi sama saya, kok bahu saya ini nyeri terus gitu loh. Hilang timbul nyerinya. Sudah bertahun-tahun. Makanya dari nyeri itu prestasi dia stuck. Dia 175 kilo, target dia 190 kilo. Itu udah bisa nembus di Paralimpik internasional. Ya, nah ternyata dia nggak bisa. Nah, karena apa? Karena ketika dia ngangkat itu tidak nyaman di salah satu sisi. Ketika di screening, kita screening seperti biasa ya, kita pegang shouldernya, kita assessment, kita proses fisioterapi dari awal sampai evaluasi. Ketemu masalahnya ada di strain di bagian rotator cuff, salah satunya yaitu di supraspinatus, tendon. Jadi dia tendinitis supraspinatus yang sudah menahun. Kenapa? Nah, ketika kita history taking, didapat bahwa dia baru sekarang menggunakan Canadian elbow. Jadi selama bertahun-tahun dia menggunakan krek ketiak, axilla krek namanya. Ya, sehingga ya dampaknya itu ya menurunkan performa. Pada sepak bola amputasi pun sama. Sepak bola amputasi sama. Anak-anak masih banyak yang menggunakan di area ketiak walaupun sudah tidak dominan. Dulu rata-rata begitu. Jadi menggunakan tongkat itu ketika di lapangan. Itu masalah pertama di shoulder. Terus kedua juga masalah di mana ya? Di wrist, elbow dan wrist. Kita kan udah turun nih ya. Sekarang di elbow. Nah, akhirnya wrist. Jadi ketika saya cek teman-teman ini rata-rata di bagian ekstensornya nyeri.
flexor extensor itu nyeri. Sehingga ketika dia berlari, ya itu rasa nyerinya hilang timbul. Oke, ya. Nah, jadi sepak bola amputasi itu mereka tidak melepas tongkat. Passing dengan tongkat, lari dengan tongkat, shooting dengan tongkat, heading dengan tongkat, ya. Karena kalau dilepas itu balancingnya rusak, sehingga jatuh. Nah, kedua adalah di extremity lower itu bagaimana yang terjadi? Begini, dia menggunakan 2 tongkat nih, iya nggak? Terus berlari tapi 1 kaki. Oke, nah dulu saya berpikir bahwa ya kemungkinan ini dia pasti overuse di area kaki, lututnya cedera dan lain. Nah, ternyata ketika saya berkecimpung, kebanyakan mereka cederanya ada di upper ekstremitas. Kenapa lower tidak? Karena lower itu sudah terbiasa menopang badan. Sebelum dia menggunakan Canadian elbow, sebelum dia menggunakan crack, dulu tuh dia sering jalan tuh loncat-loncat, tau nggak? Nah, loncat-loncat. Nah, itu berakibat fatal buat meniskusnya karena pumping terus. Kan jalannya tidak seperti 2 kaki. 1 kaki dia loncat. 1. Terus kedua ligamennya. Jadi pas kemarin saya cek, mereka sudah ada masalah atau ada beberapa yang punya masalah di ACL-nya, di ligamennya sama di meniskusnya, tapi tertolong dengan otot yang bagus. Paham gak maksud saya? Iya. Ya, jadi sebelum dia jadi atlet atau udah awal-awal jadi atlet, dia overuse dengan 1 kakinya, sehingga meniskusnya rusak, ligamennya rusak, tapi tertolong dengan otot yang baik. Dilatih otot dia pertama, dia nggak memilih operasi. Kalau operasi kan 1 kaki ya. Nah, agak ribet juga. Akhirnya dia fokus di latihan. Ya, di latihan sehingga otot-otot quadricep, hamstring, aduktor-abduktornya bagus. Jadi ada itu beberapa kasus. Tapi ketika kita cek ligamennya memang agak goyang. Ya, terus ankle-nya pun banyak bermasalah. Ya, nah makanya itu yang menjadi concern kita. Oke, begitu loh. Itu kasus-kasusnya. Kebayang ya kasus-kasusnya ya? Iya. Berarti kebanyakan tricky. Di shoulder, terus kalau yang di wrist, sama di meniscus ya kalau. Shoulder, elbow, di wrist, di finger juga ya. Banyak pokoknya ya, di kaki juga banyak. Oke, kemudian kalau misalnya untuk program rehabilitasi ya, pasti kan tiap atlet ada program rehabilitasinya. Betul. Itu kira-kira tantangan untuk para disability atletnya ini apa aja, Pak? Oke, jadi gini, saya kan megang mereka dengan kondisi sudah jadi atlet ya. Oh iya. Jadi mereka tuh bukan pasca amputasi baru, ya terus kita latih. Jadi begini, saya ini terbilang ketika memegang mereka udah jadi atlet, jadi ototnya sudah terbiasa. Jadi cederanya itu tantangannya adalah bukan ke cederanya, bagaimana kita mendesain latihan, berdiskusi dengan pelatih fisik, membuat program preventive injury. Paham nggak? Iya, jadi itu yang kita gaungkan, yang kita dalamkan. Pikiran kita jangan sampai ini anak cedera, jangan sampai ini semua ini cedera. Maka kita fokus di membuat desain latihan khusus untuk preventive injury, injury prevention. Ya, jadi sebagaimanapun kita sudah dapat hasil data mereka, screening mereka ketahuan nih masalahnya di mana, di shoulder bermasalah, di elbow dan lain-lain. Maka saya mendesain latihan bareng dengan pelatih fisik untuk penguatan ya, yang fokusnya pada di beberapa titik. Oke, ya salah satunya ada di shoulder dan lain-lain. Untuk apa? Untuk menghindari dia cedera ketika bermain. Tapi kalau ternyata terjadi cedera, ya itu ya kita harus atau menangani juga dengan secara SOP yang benar. Ya jadi syukur sih alhamdulillah so far ya sejauh ini ketika TC nggak ada kejadian yang ini ya, yang parah. Kemarin aja sih seminggu yang lalu, jadi atlet saya itu dia lagi passing bola, posisinya nggak siap, mungkin lagi bengong. Terus ke shooting bola mukanya, terkenanya rahangnya, akhirnya copot dislokasi. Ya Allah. Dia dislokasi keluar gitu ya, harus langsung saya masukin cepet kan, akhirnya masuk lagi dan sekarang udah senyum, udah ketawa-ketawa lagi, cuman ngeri sih. Nah itu yang menjadi PR gitu loh. Oke. Jadi memang fisioterapi itu sangat berperan penting ya Pak, untuk mendesain program latihannya, kemudian untuk meningkatkan performanya di lapangannya juga lewat prevention injury-nya tadi ya. Betul. Nah ini yang mungkin pertanyaan yang bisa menggugah buat teman-teman yang lain yang mungkin masih sudah mulai tercerahkan ya dengan sepak bola amputasi ini. Kira-kira harapan Bapak untuk sepak bola amputasi di Indonesia, khususnya peran fisioterapi di sana tuh apa aja sih? Oke, jadi gini sebetulnya sport disable ya. Jadi salah satu di sepak bola amputasi deh. Pertama ya memang belum banyak orang yang tahu. Terus kedua di fisioterapi itu sendiri pun baru saya yang tergabung di federasinya. Tapi tadi kan saya bilang ada senior saya kan, nah dia sudah tahu
Terus beberapa kemarin yang berangkat ke Turki itu fisioterapis dari rumah sakit yang mendampingi karena MOU dengan timnas. Timnas punya MOU dengan rumah sakit, akhirnya ngambil fisio dari sana. Nah, harapan saya sih sebetulnya sekarang kita pengembangan sepak bola amputasi sudah ke daerah, masing-masing daerah. Sudah ke masing-masing daerah. Tadi sudah saya sebutkan ada yang di Jakarta, ada yang Jawa Timur dan lain-lain. Bahkan kemarin sudah diskusi di Papua pun mau buka untuk cabangnya, mau siap, mau ready. Nah, jadi harapan saya adalah kerjasama antara IFI cabang gitu loh dengan PSAI di daerah, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus, sekarang kebetulan saya di timnas saya bawa alumni mahasiswa saya, dia alumni Unisa dan dia saya tarik, dulu dia anggota IMVI juga, namanya Firdona. Ya dia anggota IMVI juga dulu, wakil kalau nggak salah, dia wakil ketua. Dia saya tarik dan dia menjadi role pertama buat buat mahasiswa lulusan fisioterapi yang akan berfokus di sepak bola amputasi. Oke, nah jadi harapan saya semakin tersebarnya sepak bola amputasi di setiap daerah, maka fisioterapi juga akan semakin aware atau semakin paham sport disable itu harus diisi. Karena sudah kita bahas tadi ya, karena memang case-nya adalah mereka ini butuh sentuhan fisioterapi, butuh analisis biomekanik ya untuk mendesain program. Bahkan ketika dia cedera, analisis kita di sport disable itu memang agak tricky. Nggak hanya sepak bola amputasi, semua pun sama. Boccia juga atau boccia. Ya, boccia itu adalah olahraga khusus untuk cerebral palsy yang menggunakan kursi roda, dia melempar. Yang kemarin di Paris tuh dapat medali silver. Nah, itu pun sama, analisis kita juga sama seperti cabur-cabur lain ya, seperti tenis disable namanya para tenis. Ya, terus para table tennis ya, terus para swimming dan lain-lain. Nah, itu pun butuh analisis yang memang lumayan dalam ya untuk membedah suatu case atau suatu kasus. Ya, intinya gitu loh. Semoga kedepannya untuk cabang paralimpik ini ya khususnya fisioterapi dapat berperan lebih banyak karena memang cabang ini sangat dibutuhkan posisi fisioterapis di sini untuk menganalisis segala aspek gitu ya untuk betul. atletnya. Jadi cabang paralimpik maupun sepak bola amputasi jadi ada namanya NPC, National Paralympic Committee Indonesia, ada yang namanya PSAI, Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia. Cuman kemarin kita kongres ya di Turki kemarin, bahwa kemungkinan next nanti kemungkinan ya, cuma saya nggak tahu nih. Jadi PSAI bisa melebur dengan NPC dengan Paralimpik atau IOC, International Olympic Central atau apa gitu, saya lupa ya. Seperti itu loh jadi ya. Nah, jadi itu sih informasi yang bisa kita diskusikan di sore hari ini. Oke, sangat menarik ya teman-teman. Namun sayang banget nih waktunya berjalan tak terasa ini ya, karena kita sudah sampai di penghujung podcast. Sebenarnya masih banyak hal yang pengen ditanyain, pengen didiskusiin bersama Pak Sofal ini. Namun karena waktunya belum memungkinkan ya, mungkin bisa di lain waktu. Terima kasih banyak ya buat Pak Sofal. Mungkin gini sedikit informasi, ini kan kita sudah podcast nih, jadi kan nanti akan banyak mahasiswa yang mendengarkan ini. Jadi saya sebetulnya mengajak semua mahasiswa untuk berfokus di sepak bola atau di olahraga dengan sport disable. Karena saya sudah mulai nih. Saya dosen, saya mulai, mahasiswa pun harus memiliki semangat yang sama untuk mengembangkan sport disable. Ya, untuk berdiskusi dengan saya sangat open, mau dari seluruh Indonesia, dari manapun, mau dari UMS, mau dari Surabaya, mau dari Malang, semua dari Jakarta pun saya sangat open untuk diskusi. Ya, makanya kemarin saya sering ngisi acara tentang sport disable ya. Nah, itu bisa kita diskusikan untuk the next nanti ya program. Iya, nih boleh nih ya buat teman-teman mahasiswa nih ya, Pak Sofal sudah sangat open buat yang nanya-nanya, buat yang diskusi bisa langsung kepoin ke sosial media Pak Sofal juga. Bisa, di IG juga bisa. Oke, nanti langsung dicantumkan ya, nanti kita mention di Instagram ketika di post. Terima kasih banyak ya Pak Sofal atas wawasan yang luar biasa dan diskusi yang sangat inspiratif pada podcast hari ini. Kita jadi belajar sangat banyak terkait dengan peran fisioterapi ya, khususnya dalam sport disable ya buat para atlet. Dan tentang tantangannya, tentang program-programnya itu sangat-sangat luar biasa inspiratif ya. Semoga nanti kedepannya makin banyak generasi selanjutnya yang meneruskan perjalanan Pak Sofal ini ya. Dan juga semoga diskusi kali ini juga dapat membawa banyak sekali manfaat buat teman-teman sekalian yang telah menonton. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk mendapatkan informasi lainnya. Oke, mungkin sebelum ditutup nih, saya punya pantun. Mungkin nanti Bapak bisa bantu bilang cakep ya Pak. Oke. Menang sepak bola dan dapat trofi. Cakep. Makin semangat dan senang hati. Mantap.
Terima kasih sudah menonton Potvi, Asik. podcast with Imvi yang kan selalu dinanti. Cakep. Oke, sampai Oke. jumpa di episode berikutnya teman-teman. Sampai jumpa.